Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Blackya 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Pada suatu hari di sebuah rumah besar dan mewah terdapat orang dan wartawan berada di rumah tersebut. Di saat itu telah dihebohkan dengan sebuah kasus di mana terdapat narkoboy dan 8 orang anak laki-laki yang merupakan mahasiswa telah tewas terbantai. Yang mana seorang pria kaya raya bernama M.Ella Gurnan Singh telah diduga sebagai pelaku pembantaian tersebut. Sementara itu semua orang tua mahasiswa itu menangis histeris lalu meminta kepada polisi dan juga hukum untuk menangkap Gurnan karena telah merugikan keluarga mereka dan sebelum memakan korban yang lainnya juga. Tak lama kemudian inspektur polisi datang ke tempat tersebut untuk menangkap M.Ella Gurnan. Namun M.Ella Gurnan malah mengatakan, "Aku akan membunuh orang-orang yang telah meletakkan mayat ini di kompleks kami sebelum tumpukan kayu kematian," ungkap M.Ella Gurnan. M.Ella Gurnan kemudian menambahkan bahwa itu bukanlah janjian melainkan janji Gama Balakya. Sontak, di saat itu orang-orang di sana bersorak-sorai menyebut nama Gana. Keesokan harinya seorang pria bernama Gamdur Singh telah ditangkap oleh para polisi atas kasus penyelundupan dan penggunaan narkoba yang telah menjadi buronan para polisi. Gamdur Singh ternyata adalah saudaranya Gama yang telah melakukan sebuah kriminal seperti penyelundupan narkoba dan pencurian emas. Gamdur kemudian mengatakan bahwa Gama telah membantai satu orang dan telah melakukan bisnis hitam di daerah perbatasan. Di samping itu Gana adalah seorang sikandir dari bisnis hitam tersebut. Di malam itu terdapat beberapa orang yang melewati daerah perbatasan dengan membawa banyak emas. Di saat itu Gamdur dan teman sejatinya Purna berniatan untuk membantai orang yang tersebut dan ingin merebut emas mereka. Tak lama kemudian seorang pria tiba-tiba saja menghabisi salah satu orang tersebut yang di antara lain adalah Gama yang terkenal dengan ketangguhan dan keberingasannya jika ada orang yang melewati daerah perbatasan. Gama kemudian membantai, membunuh semua orang-orang itu, lalu membawa kuda beserta emas-emas itu. Di samping itu Gundur dan Purna baru pertama kali melihat dan bertemu dengan Gama. Keesokan harinya terlihat semua orang-orang di kumpulan di tengah-tengah pemukiman desa, di mana mereka dipukuli oleh para polisi-polisi itu sebagai tuduhan di mana mereka terduga melakukan hal yang dilarang. Tak lama kemudian seorang inspektur bernama Daulat datang ke desa tersebut mengendarai kuda, lalu memerintahkan para polisi itu untuk terus memukuli penduduk tersebut, sampai mereka mengakui semua kesalahannya walaupun sebenarnya mereka tidak melakukannya. Setelah itu Pak Inspektur pergi ke sebuah rumah untuk melaporkan kejadian kepada seorang pria beringas bernama Daulat Singh yang mana emas-emas yang telah dicuri oleh seorang yang sangat berani di daerah perbatasan. Di samping itu Daulat sangat kesal dan memiliki dendam terhadap orang yang mencuri emas itu dan ingin menantang orang-orang yang telah mencuri emasnya dan telah mengusik kehidupannya. Beberapa minggu yang lalu di sebuah desa di mana seorang pria bernama Puran dan Gamdur yang di saat itu mereka sedang membicarakan mengenai penglihatannya di malam itu, yang mana seorang pria telah mengambil emas dan barang-barang milik Daulat dengan sangat berani di perbatasan. Tak lama kemudian seorang pria bernama Gama datang ke rumah mereka, yang mana Gama adalah seorang yang dibicarakan oleh Gamdur dan Puran, yang telah mencuri barangnya Daulat. Gama kemudian meminta minum kepada seorang wanita cantik yaitu Nimo, dan beranggapan seperti rumah makan. Nimo kemudian mengambilkan sebotol minuman alkohol yang dimaksud oleh Gama. Sontak Gama meminta kepada Nimo untuk memberikannya 2 truk penuh berisi botol minuman beralkohol. Yang di saat itu Gama telah memberikan uang yang sangat banyak sekali kepada Nimo dan juga ayahnya untuk memesan 2 truk minuman alkohol yang nantinya akan dikonsumsi oleh Gama di setiap harinya. Di samping itu Puran dan Gamdur sangat kagum dan senang setelah menemukan orang sehebat Gama. Mereka berdua kemudian mendekati Gama dan ingin mengenalinya lebih dekat lagi. Puran kemudian mengatakan dirinya dan Gamdur adalah pembuat minuman alkohol yang sangat handal sekali. Dan tak lupa mereka berdua juga menawari Gama untuk menginap serta bertempat tinggal di rumah mereka, di mana mereka telah mengetahui bahwa Gama telah mengambil barang-barang milik Daulat. Sontak Gama langsung menghimpit kepala mereka berdua karena telah mengetahuinya. Sebenarnya orang di desa tersebut sangat bahagia kalau ada yang berani mengambil ataupun merebut barang milik Daulat, di mana Puran dan Gamdur juga memiliki profesi yang sama seperti Gama,
yang di saat itu telah mencuri barang-barang berharga milik Daulat untuk kebutuhan sehari-hari orang di desa. Gama kemudian memberikan uang kepada mereka berdua lalu meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Puran dan Gamdur menemui Gama di atas perbukitan. Gamdur kemudian bersumpah ingin sekali kepala musuh itu terkena pukulan yang sangat keras. Di samping itu mereka memuji Gama di mana Gama telah melakukan pencurian itu dengan sangat mudah tanpa rencana apapun. Sedangkan mereka berdua sudah seringkali membuat sebuah rencana untuk mencuri barang itu namun tidak berhasil juga. Gama kemudian memberikan tutorial bagaimana mencuri dengan baik dan juga benar, di mana mereka harus melakukannya dengan seperti bermain game di tempat yang gelap. Dan jika berhasil, barang-barang curian tersebut akan diperjualbelikan di desa-desa yang di sana terdapat banyak sekali pemasaran-pemasaran gelap. Gamdur kemudian menceritakan awal mula di mana desa tersebut menjadi hancur, di mana bukan permasalahan antara dua desa melainkan hanya dua saudara saja. Pada saat pemisahan, jutaan pengungsi telah datang ke kota India. Menurut catatan pemerintah, mereka telah diberi tempat tinggal yang sesuai dengan nama dan status mereka, yang di antara lain haveli terbesar di Rusupulur. Di satu sisi, seorang pria bernama Santo Singh sangat baik terhadap orang-orang miskin. Sementara itu, Daulat Singh sangat jahat dan merasa jijik terhadap orang-orang yang miskin. Daulat seringkali pergi ke daerah perbatasan di setiap malamnya dengan menunggangi kuda, di mana Daulat mengambil barang-barang yang mana Daulat adalah seorang balakia pertama kali yang melakukan pemasaran gelap. Di saat itu, Daulat telah memanggil keponakannya untuk mencicipi barang narkoboy buatan dirinya. Beruntungnya Santo menghampiri Daulat lalu memarahinya karena hendak memberikan narkoboy tersebut kepada anaknya. Santo kemudian memerintahkan Daulat untuk pergi dari haveli itu, karena Daulat telah membuat haveli tersebut menyimpan barang-barang gelap. Namun di saat itu Daulat telah mengusir Santo beserta keluarga yang lainnya karena haveli tersebut kini milik Daulat. Setelah itu, Santo dan keluarganya telah membangun sebuah desa yang hidup bahagia, di mana mereka bekerja dengan baik untuk menghidupi keluarga mereka. Di samping itu, Santo selalu membuat surat pengajuan yang akan diberikan kepada pemerintah agar mereka berkehidupan dengan layak. Namun seketika itu semuanya telah berubah karena Daulat telah membayar para polisi untuk menjadi penjaga Daulat, yang mana polisi itu menyiksa orang-orang miskin yang merupakan penduduk dan keluarga Santo. Santo terpaksa menjadi seorang informan polisi demi kepentingan penduduk desanya yang telah menderita, yang akhirnya Daulat terungkap dan ditangkap oleh polisi untuk dijebloskan ke dalam penjara. Di mana Daulat menghabiskan waktunya di penjara dan mempunyai dendam dan kebencian terhadap saudara-saudaranya yang telah membuatnya masuk ke dalam penjara bertahun-tahun. Dan ketika Daulat sudah keluar dari penjara, terlihat Daulat membantai habis saudara laki-laki dan perempuannya. Kemudian mayat saudara-saudara Daulat digantung di pohon dan dibunuh satu persatu, sebagai bahan pelampiasan hidupnya yang dipenuhi dengan dendam dan kebencian yang sangat mendalam. Di malam harinya, keluarga Puran dan Gardum telah membuat pesta untuk menyambut keuntungan besar yang telah didapatkan mereka, di mana mereka berhasil menjual banyak sekali minuman alkohol dalam jangka yang panjang. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah telah datang ke pesta tersebut, yang di antara lain itu adalah Daulat dan MLA Pyar Singh, dengan berpakaian sangat rapi dan sangat mewah sekali, yang mana kedatangan mereka karena tidak terima dengan ketenaran dan laku kerasnya sebuah alkohol yang dibuat oleh Rose. Dibandingkan alkohol yang dibuat oleh Daulat, kalah enaknya dengan buatannya Rose. Sementara itu, MLA Pyar Singh adalah orang yang telah membuat Daulat melakukan segalanya tanpa rasa takut sama sekali. Di saat itu, MLA Pyar Singh telah mengatakan kepada Daulat bahwasanya perampok telah menjual seluruh materi di pasar perhiasan di Jandelar, dan perampok telah memotong selip cote Rosuplur. Di samping itu, MLA Pyar Singh meyakinkan kepada Daulat bahwa akan ada yang bisa menjadi kaya dalam semalam. Keesokan harinya, Gardum dan Rose pergi dari rumahnya karena polisi akan melakukan sebuah razia minuman alkohol dan akan menangkap mereka. Tak lama kemudian, Pak Inspektur beserta pasukannya tiba di tempat tersebut, di mana mereka langsung menggeledah seisi rumah tersebut, yang mana mereka telah menemukan minuman alkohol yang sangat banyak lagi dan bertemu dengan Nimo yang tidak ikut kabur. Pak Inspektur kemudian menghampiri Nimo lalu memaksa agar tidak membuat minuman alkohol itu lagi. Sementara itu, Lala malah melawan dan mencemooh Inspektur karena telah memerintah untuk menutup usahanya tersebut. Yang akhirnya Pak Inspektur membawa semua alkohol keluarga Bumi beserta Nimo juga ke kantor polisi. Di saat di kantor polisi, Inspektur itu telah memperlakukan orang-orang itu dengan tidak baik, yang membuat Nimo marah dan ingin menantang Inspektur itu karena telah memperlakukan orang hamil dengan sangat kejam. Tak lama kemudian, Gama, Gardum, dan Puran tiba di kantor polisi itu untuk meminta agar Inspektur melepaskan mereka.
Namun Gama hanya bisa melepaskan satu wanita yang sedang hamil besar karena Nemo telah memintanya. Yang akhirnya Lala dan yang lainnya masih berada di kantor polisi tersebut. Di malam harinya terlihat para polisi itu ingin mengajak wanita-wanita itu bersenang-senang, di mana Bumi dan wanita lainnya yang akan dijadikan hiburan para polisi itu. Tak lama kemudian Gama tiba di tempat itu lalu menghajar para polisi tersebut. Sementara itu Gardun dan Punar menyelamatkan wanita-wanita itu dari dalam sel tahanan. Dan di saat itu Gama berhasil menghajar para polisi itu yang ingin melecehkan para wanita itu. Setelah itu Gama dan yang lainnya kembali ke tempat persembunyian mereka untuk menghindari kejaran para polisi yang akan menangkap mereka semua. Di saat itu wanita yang hamil telah diselamatkan oleh Gama, akhirnya melahirkan juga. Gama kemudian mengatakan kepada orang-orang itu bahwa orang-orang itu harus membuat lebih banyak alkohol, sehingga rasa hormat, status, dan kekayaan daulat berkuras habis tanpa ada sedikit pun harta. Dan di saat itu pun Gama telah berjanji kepada orang-orang sembari mengangkat bayi itu, bahwasanya walaupun ia terlahir miskin, namun ia tidak akan mati dalam keadaan miskin. Setelah itu Gama menebarkan uang sebagai tanda janjinya dan di samping itu orang-orang bersorak mengagungkan nama Gama. Keesokan harinya Gama dan orang-orangnya bersama-sama membuat sebuah minuman alkohol yang di saat itu mereka membuatnya sambil menari dan juga bernyanyi bersama dengan penuh kebahagiaan. Namun salah seorang melaporkan bahwa ada polisi yang akan datang ke tempat mereka. Gama kemudian memerintahkan orang-orang untuk bersembunyi lalu melakukan sebuah penyergapan. Tak lama kemudian seorang pria dan para polisi datang ke tempat persembunyian mereka. Terlihat banyak sekali kuil dan botol yang digunakan mereka untuk membuat minuman alkohol. Pria suruhan daulat kemudian memerintahkan para polisi untuk menghancurkan kuil serta alat-alat yang digunakan untuk membuat minuman alkohol. Seketika itu Gama dan orang-orang keluar dari tempat persembunyian mereka untuk melakukan sebuah penyergapan. Spontan Gama langsung menghantamkan kuali ke atas pria itu dan memerintahkan orang-orang untuk melawan para polisi itu. Yang akhirnya para polisi itu tumbang satu persatu yang telah dibantai habis oleh orang-orang Gama. Pria suruhan daulat kemudian mendorong Gama menuju sungai. Gama kemudian langsung membanting dan memukul pria itu hingga lemas di dalam air. Gama kemudian duduk dengan santunya memandang pria itu sembari menghisap rokoknya. Setelah itu Gama menjatuhkan rokoknya lalu menginjakkan dan terlihat orang-orang yang menghampiri pria itu. Yang akhirnya pria itu habis dipukuli oleh orang-orang Gama hingga tak berdaya. Beberapa hari kemudian sekelompok mafia telah menghabisi seorang pria yang di saat itu diseret dengan motor. Sekelompok mafia itu telah dipimpin oleh seorang pria bernama Bila yang terkenal dengan ketangguhan dan keganasannya. Yang mana mereka membunuh pria itu karena pria itu telah mengkhianati kelompok mereka. Sementara itu pria tersebut tidak menghantarkan barang-barang materinya sampai ke tujuan, melainkan barang tersebut disembunyikan. Setelah itu Bila kembali ke rumahnya dengan membawa seorang wanita bule yang di saat itu ayahnya yaitu M.L. Agurnan telah mengatakan bahwa banyak sekali para remaja yang telah tewas. Yang mana anaknya Bila telah sangat merasa bersalah sekali karena telah melakukan banyak tindakan kriminal. M.L. Agurnan kemudian termenung sembari meminta maaf kepada anaknya melalui sebuah kata hatinya, bahwasanya bukan anaknya lah yang salah, melainkan M.L. Agurnan sendiri yang telah melakukan sebuah kekhilafan. Beberapa hari kemudian terlihat Gama dan 3 orang rekannya berada di sebuah hutan untuk menghindari kejaran para polisi. Mereka sangat kelaparan sekali karena mereka pergi tidak membawa apapun yang bisa dimakan. Tak lama kemudian seorang wanita datang dengan membawa unta. Wanita itu bernama Hasina yang merupakan orang yang sangat terkenal sekali di perbatasan. Tidak ada orang tahu tentang negara, kasta, serta di mana Hasina tinggal yang ternyata adalah temannya Gama. Kedatangan Hasina tidak lain adalah ingin membalaskan dendamnya terhadap orang yang sama yaitu Daulat. Namun Puran melarangnya karena mereka semua kini menjadi buronan para polisi. Hasina kemudian menyahut perkataan mereka yang mana Gama harus segera pergi ke perbatasan sebelum barang-barang Pailehan dijarah. Setelah itu Gama dan Punar pergi ke daerah perbatasan sebelum mobil-mobil itu sampai melewatinya. Terlihat ada 3 mobil yang salah satunya telah mengangkut emas yang sangat banyak sekali. Gama dan Punar kemudian mengejar mobil-mobil itu dengan mengendarai kuda. Di samping itu Gama telah melepas kain yang menutupi bak mobil tersebut untuk mengetahui isi bak tersebut. Satu demi satu Gama dan Punar melumpuhkan orang-orang yang berada di dalam mobil itu agar mereka bisa membawa salah satu mobilnya. Yang mana Gama hampir saja terjatuh karena leher Gama diinjak oleh salah satu orang tersebut. Namun dengan ketangguhan dan keberanian Gama dan Punar berhasil membawa kabur salah satu mobil yang telah mengangkut bongkahan emas yang sangat banyak. Di malam harinya, Gama dan orang-orang di sana sangat bahagia sekali karena mereka kini mempunyai banyak emas.
Punar kemudian mengatakan bahwa emas-emas itu kini milik mereka dan akan disimpan di desa. Namun Gama menolaknya karena emas tersebut akan menjadi pemilik yang sah, yang mana di malam itu bukan malam bulan melainkan tidak ada malam bulan yang seperti tabir pecinta Blekia. Puran kemudian mengajak untuk menunggangi kuda menuju suatu tempat untuk menghajar orang-orang yang menjadi musuhnya. 2 hari kemudian, Gama, Puran, dan Gordon tiba di Pakistan dengan menggunakan pakaian yang sangat rapi. Di saat itu mereka ditawari oleh pedagang kedai makanan agar memesan dan memberikan perintah untuknya. Gama kemudian memberikan 2 batang emas lalu mengatakan Paul Khan. Orang itu kemudian pergi untuk memanggil orang yang dimaksud oleh Gama karena Gama ingin bertemu. Sementara itu Punar dan Gordon sangat cemas karena Gama langsung to the point karena ditakutkan orang itu membawa polisi. Gama kemudian meyakinkan kepada mereka berdua bahwa Palihan akan datang dengan mengendarai mobil yang mempunyai nomor 786. Di samping itu mereka akan mendengar hentakan kuda yang dikendarai oleh 2 asistennya yang membawa sebuah senjata. Tak lama kemudian Palihan sampai di tempat tersebut namun bersama dengan Daulat. Daulat kemudian menghampiri Gama dengan marahnya karena telah membunuh deputi serta mencuri barang jarahannya itu. Seketika itu Palihan melarang Daulat untuk melakukan tindakan apapun yang dapat membahayakan nyawa Gama. Han kemudian mengatakan bahwa sebelum melakukan pembicaraan maka harus melakukan perkenalan terlebih dahulu. Gama kemudian memberikan sekarung emas kepada Han dan melakukan sebuah bisnis karena Gama mengetahui pertemanan Han dapat dikalahkan oleh kekayaan. Sontak Daulat mencela perjanjian mereka berdua karena Han telah lupa dengan perjanjian dengan ayahnya. Han kemudian mengatakan bahwa ia tidak akan mengkhianati perjanjiannya. Karena ayahnya Daulat pernah berkata bahwa siapa saja yang membawa sekarung emas, maka ia harus mendapat imbalan emas yang setara. Sontak, Daulat merasa dipermainkan dan masuk ke dalam permainan Gama yang sangat licik sekali. Setelah itu Gama, Puran, dan Gordon pergi ke tempat penerbangan di mana Gama akan pergi ke Bombay untuk melakukan transaksi penjualan emas dengan seseorang yang kaya raya. Pastinya akan dibeli dengan sangat mahal sekali yang diantara lain seorang pria bernama Haji Mastan. Haji Mastan adalah raja pelabuhan laut Bombay yang tidak bermahkota. Ketika Gama sedang membeli tiket, Gama telah bertemu dengan seorang wanita cantik dan juga seksoi yang bernama Gunit yang akan melakukan penerbangan yang sama ke Bombay. Di saat itu tiket Gunit telah terjatuh dan di saat itu menjadi kesempatan untuk Gama mendekatinya. Karena di saat itu sedang ada pemeriksaan yang mana jika tubuh Gama diperiksa, maka bisa tertangkap. Beruntungnya Gunit telah menyelamatkan hidup dan bisnisnya yang di saat itu telah mengatakan bahwa Gama akan ikut bersama dirinya. Di sisi lain terlihat Haji Mastan sedang berada di pinggiran laut bersama asistennya Ana. Anak buah Haji Mastan kemudian memberikan 2 buah batang emas yang bahannya telah berasal dari Turki. Sontak Haji Mastan sangat kaget sekali dengan seseorang yang tiba-tiba membawa emas yang sangat baik itu. Ternyata adalah Gama yang sudah sampai di Bombay untuk melakukan sebuah transaksi dengan Haji Mastan. Gama kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah pembisnis gelap di perbatasan terbuka di Punjab. Gama kemudian mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk berbisnis dengan Haji Mastan, yang mana Gama akan menjual emas yang ia punya selagi Haji Mastan masih mampu membelinya. Setelah itu Gama dan teman-temannya melakukan penjarahan, lalu mengumpulkan emas-emas batangan itu di sebuah gubuk tersembunyi, yang nantinya emas-emas batangan tersebut akan diedarkan ke Haji Mastan yang sudah mempunyai hubungan yang erat terhadap Gama. Dan tak lupa Gama telah menyogok petugas pemeriksa agar membiarkan Gama keluar masuk ke bandara dengan sangat mudah. Terlihat Gama beserta lainnya menikmati kehidupannya yang kini seketika berubah mewah. Di mana Gama telah menjadi orang yang sangat kaya raya sampai membeli mobil yang sangat mahal sekali. Beberapa hari kemudian terlihat Gama telah mengadakan sebuah pesta di malam harinya di mana mereka telah merayakan karena janjinya Gama akhirnya terwujudkan yang telah merubah orang-orang miskin menjadi hidup makmur. Sementara itu Nemo terus memandangi Gama yang setiap harinya semakin maju dan semakin kaya raya. Namun di saat itu Puran memberitahunya kepada Nemo bahwasanya percuma saja Nemo mencintai Gama dengan sangat tulus, yang nantinya Nemo akan kecewa karena Gama telah memiliki wanita yang lain di luaran sana. Nemo menjawab dengan tegas bahwasanya ia tetap mencintai Gama dengan setulus hati, yang mana bumi akan menghabisi atau membuat wanita yang telah mencintai Gama akan menjadi sangat sengsara. Sontak Puran sangat sedih sekali padahal Puran mempunyai perasaan terhadap Nemo namun tidak dianggap sama sekali. Di samping itu Puran pergi ke sebuah tempat perbukitan. Puran sangat frustasi dengan perkataan dan ungkapan yang telah dilontarkan oleh bumi. Di malam itu, tak lama kemudian Gardun menghampiri Puran yang mana Gardun telah mencari-cari hingga kemana-mana. Puran kemudian mengatakan bahwa dirinya kini sangat sedih di mana semua impian telah dipatahkan oleh Gama. Seketika itu Gardun sangat bingung
karena Gama telah membantu orang-orang desa dengan kekayaannya. Sontak Puran langsung melontarkan perkataan yang mengandung amarah bahwasanya cintanya kepada seseorang telah direbut Gama. Dan setelah itu Puran meminta kepada Gurdan untuk memilih mengikutinya ataupun Gama, yang akhirnya Gardun mengikuti Puran ke sebuah tempat di mana ia akan membalaskan dendamnya. Setelah itu Puran dan Gardun tiba di suatu tempat yaitu rumahnya Daulat. Puran kemudian mengatakan bahwa dirinya kini tidak lagi berpihak kepada Gama, melainkan Puran kini menjadi musuh utama Gama, yang mana semua impiannya telah direbut semua oleh Gama. Sementara itu Gardun terus menasihati Puran yang terus-terusan mengatakan semuanya kepada Daulat mengenai Gama. Puran kemudian menambahkan bahwa Gama telah menjual emas jarahannya milik Daulat itu kepada seseorang, yang di waktu itu Gama harus melakukan penerbangan terlebih dahulu. Sontak Daulat tercengang dan amarahnya serta dendamnya semakin membesar. Setelah itu Gardun mengajak Puran kembali karena semakin tak terkendali dan mengatakan yang aneh-aneh. Di malam harinya Gardun mengatakan bahwa Puran di saat itu telah mengatakan semua kepada Daulat mengenai barang jarahan serta kegiatan yang telah dilakukan Gama akhir-akhir ini. Sontak Gama sangat marah sekali karena Puran telah beraninya membuka semua dan telah mengkhianati dirinya. Namun di saat itu tiba-tiba saja Daulat muncul di hadapan Gama. Daulat kemudian mengatakan bahwa ia mempunyai niatan untuk membunuh Gama atas dendam dan kebencian yang sangat mendalam. Daulat kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Gama terlebih dahulu. Terlihat Gama telah mengalahkan semua anak buahnya Daulat dan menganggap mereka hanyalah sebuah mainan saja. Akhirnya Daulat sendiri turun tangan untuk melawan Gama yang menjadi target utamanya. Di samping itu Daulat berusaha sekuat mungkin untuk melawan Gama yang sangat tangguh dan gagah perkasa. Tetapi Daulat akhirnya terkalahkan juga, yang mana Daulat dihajar dan dipukuli oleh Gama hingga lemas dan tak berdaya lagi. Daulat kemudian bersumpah akan melihat kedua orang tuanya Gama yang sudah tewas tergantung di pohon. Di waktu itu Daulat telah membunuh serta menggantung saudara hingga kerabat yang lainnya, dikarenakan mereka tidak sama sekali menghargai dan menghormati Daulat, termasuk orang tua Gama yaitu Santo. Daulat kemudian memerintahkan keponakannya itu untuk melihat ayahnya yang sudah tergantung di pohon. Antara lain adalah Gama yang masih kecil, yang seketika itu langsung menancapkan sebuah pisau ke badannya Daulat, kemudian kabur dari dekapannya. Yang akhirnya kini Gama ingin membalaskan dendamnya terhadap Daulat yang telah membunuh ayah dan juga ibunya, dengan membunuh Daulat agar dendamnya terbalaskan. Dan setelah itu pun Gama berteriak seolah-olah ia sangat merasa kehilangan orang yang sangat ia sayangi sekali, yaitu orang tuanya. Keesokan harinya, Gama dan yang lainnya melakukan pembakaran mayat Daulat yang telah tewas. Seorang inspektur tua yaitu pamannya Gama akan membakar mayatnya tersebut. Sebelum itu pamannya Gama sangat berterima kasih sekali atas apa yang telah dilakukan oleh Gama untuk desanya, yang mana Gama telah membuat desanya semakin makmur dan sejahtera. Gama kemudian mengatakan bahwa ia akan meneruskan perjuangan ayahnya yang sudah lama diinginkan ayahnya itu. Antara lain adalah ayahnya ingin melihat orang-orang desanya hidup bahagia tanpa adanya gangguan ataupun kemiskinan. Sontak pamannya kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak menginginkan Gama terbebani dengan orang-orang desa yang banyak sekali menginginkan ini dan juga itu. Sebenarnya orang-orang desa itu hanya menginginkan batu kuburan mereka adalah sebatang emas asli. Seketika itu pamannya langsung menangis terseduh-seduh karena hanya itulah mereka inginkan. Setelah itu Gama dan juga yang lainnya pergi ke rumahnya MLA Piarsing yang di saat itu terdapat Darbar. Darbar kemudian langsung nyerocos di mana Gama telah membunuh ayahnya di malam itu juga. Sementara itu MLA Piarsing bersembunyi di sisi polisi yang menjaganya karena takut dengan Gama yang terkenal juga sangat bengas. Di samping itu Gama memberikan sebuah cincin yang telah diberikan oleh Haji Mastan yang merupakan sebagai perjanjian bisnis agar hubungan mereka. Sementara itu Haji Mastan adalah saudaranya MLA Piarsing. Seketika MLA Piarsing langsung mendekati Gama lalu meminta Gama untuk mengatakan perintah apapun dan akan diturutinya. Gama kemudian mengatakan bahwa ia akan menikah dengan seorang wanita kaya dan menjadi menantu Ruslupur besar. Sementara itu Rose akan memberikan putrinya yaitu Lala dan akan menikah dengan Darbar. Sontak Rose marah karena putrinya yang cantik dan juga baik hati harus dinikahkan dengan orang seperti Darbar. MLA Piarsing kemudian mengatakan, hidupmu yang miskin akan berubah seketika menjadi kaya raya jika putrimu menikah dengannya, ungkap MLA Piarsing. Di malam harinya Gama menemui Nimo yang sedang duduk termenung sendirian. Di saat itu Nimo meminta kepada Gama agar tidak memperlakukan dirinya seperti itu, yang mana ia tidak mau menikah dengan Darbar melainkan ia memiliki hati terhadap Gama. Gama
kemudian menolaknya mentah-mentah, di mana Gama telah mengatakan bahwa tidak ada hati untuk Nemo sedikit pun. Sontak Nemo kaget ungkapan Gama yang membuat hatinya semakin hancur. Lalu Nemo mengatakan bahwa ia akan lari darbar dan akan berjalan keliling desa dalam keadaan telanjang. Gama kemudian menatap mata Nemo, kemudian mengatakan bahwa ia akan melakukan sesuatu yang membuat konflik berkepanjangan antara dua desa jikalau Nemo ingin melakukan hal seperti itu. Di sisi lain, terlihat Pak Inspektur Gamdur dan juga seorang wanita bernama Nirmal Kaur yang persis mempunyai permasalahan yang sama serta pelaku yang sama seperti asisten Daulat, yaitu Puran dan juga Gama. Gamdur kemudian mengatakan bahwa Gama telah melakukan banyak pemasaran gelapnya, yang mana Gama telah memasarkan emas, perak, dan lain-lainnya ke berbagai tempat. Kini Gama telah menjadi orang yang sangat kaya sekali setelah bisnis ilegalnya itu berjalan dengan lancar. Sementara itu Gama telah menikah dengan Gurnet yang merupakan anak seorang miliarder. Gama dan Gurnet telah menjadi orang yang sangat terpandang atas kebaikan mereka, yang terutama adalah Gama yang telah membangun sebuah sekolah dan mencukupi orang-orang miskin. Dikarenakan Gama tidak mau orang-orang miskin mengalami nasib yang sama seperti Gama dahulu kala. Sementara itu Puran masih berkehidupan miskin karena Puran memiliki dendam terhadap Gama. Beberapa tahun kemudian terlihat Gama dan Gurnet telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Di saat itu mereka telah melihat berita di televisi bahwasanya tindak kriminal yang dilakukan oleh Gama akhirnya tidak terlihat jelas. Tak lama kemudian Puran mendatangi rumahnya Gama karena ingin meminta maaf atas apa yang pernah ia lakukan kepada Gama. Sementara itu Gama tidak ingin melihat apalagi menemuinya karena sudah muak melihat rupanya yang sangat licik dan juga bengis itu. Namun Gurnet menasihati Gama untuk memberikan kesempatan yang kedua, di mana Gama harus memberikan sebuah pekerjaan agar Puran mau berubah menjadi yang lebih baik lagi. Karena Gama selalu menebarkan kebaikan dimanapun dan harus ramah dengan siapapun. Yang akhirnya Gama memaafkan Puran atas semua kesalahannya di waktu itu dan akan memberikannya sebuah pekerjaan untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Gurnet, putranya dan seluruh keluarganya akan pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Sementara itu Gama dan Gamdur tidak ikut karena masih banyak sekali pekerjaan yang akan dilakukannya. Namun di saat itu Gama mencurigai Punar yang masih berada di dekat bagasi mobil bus, yang mana orang-orang sudah naik ke dalam bus dan semua barang-barangnya telah dimasukkan semua ke dalam bagasi. Dengan alasan Punar mengatakan bahwa ia hanya memastikan barang-barang mereka terbawa semuanya. Tak lama kemudian, bus tersebut pun melakukan sebuah perjalanan. Namun Gama masih merasa curiga dengan Puran dan benar saja, tiba-tiba mobil bus itu pun meledak dengan sangat dahsyat, yang membuat semua para penumpang terpental keluar dari bus tersebut. Gama dan Gamdur kemudian berlari ke bus tersebut karena istri dan anaknya berada di dalam sana. Terlihat semua keluarganya Gama terluka parah dan ada yang tewas di saat itu pun. Di samping itu Gama menemukan putranya masih hidup dan menerima luka-luka saja, tetapi istrinya Garnut terkapar berdarah dan tewas di saat kejadian ledakan tersebut. Gama sangat sedih sekali karena Gernut yang ia sayangi sudah meninggalkan dirinya untuk selamanya. Dan pastinya Gama telah memiliki dendam yang sangat mendalam terhadap Puran yang telah melakukan semua itu. Beberapa hari kemudian Gama, Puran dan Gamdur dijebloskan ke dalam penjara karena sudah tertangkap polisi. Sebab insiden ledakan bus di waktu itu yang membuat polisi menyelidiki dan mereka pun tertangkap. Di saat itu Gamdur telah menampar habis-habisan Puran karena telah melakukan semua itu kepada orang-orang yang tak bersalah dan kepada keluarga Gama. Gamdur kemudian meminta maaf kepada Gama atas kesalahan saudaranya Puran yang telah membuat Gama kehilangan semuanya. Gamdur juga meminta kepada Gama agar membunuh Gamdur saja karena ia tidak menginginkan Puran tewas. Namun Gama menolaknya karena orang yang bersalah pastinya harus menerima akibat yang telah ia perbuat. Yang pastinya Gama tidak ingin membunuh Gamdur karena ia sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Dan tak lama kemudian Gamdur pun dibawa ke ruangan selanjutnya untuk menjalani sebuah proses yang akan dilakukan. Sementara itu Gama telah membunuh Puran dengan mematahkan lehernya untuk melampiaskan semua dendam Gama yang sangat kejam terhadap Puran karena ia telah kehilangan orang-orang yang disayangi Gama selamanya. Di saat itu Gamdur mengatakan bahwa ia telah membesarkan putranya Gama, yaitu Bila, yang mana Gamdur telah memberikan asupan narkoboy kepada Bila yang masih di bawah umur. Sementara itu Gama tidak pernah memperhatikannya karena banyak sebuah urusan yang harus dilakukannya. Dengan berjalannya waktu Bila tumbuh menjadi dewasa dan menjadi pengedar narkoboy, karena kini Bila sudah candu terhadap narkoboy yang telah membuatnya sangat bahagia. Nirmal kemudian mengatakan bahwa ia akan membebaskan Gardun dari kasus dan penjara tersebut, di mana Gardun harus membawanya untuk membantai Gama yang kini namanya telah disamarkan menjadi ML Gurnam Singh.
agar orang-orang tidak mengetahui identitas yang sebenarnya. Keesokan harinya Gardun kembali ke rumahnya dengan sangat gembira, memanggil-manggil keponakannya Bila. Karena Gardun kini sudah terbebas dari penjara dan ingin memeluk Bila karena sudah sangat rindu. Namun di saat itu ML Gurnam Singh, yaitu Gama, telah memarahi Gardun karena ia telah mengetahui sesuatu, yang mana Bila kini menjadi pecandu narkoba yang telah diajarkan oleh Gardun dari kecil. Kini ML Gurnam Singh sangat kecewa sekali karena Gardun telah melakukan keluarganya seperti itu. Di samping itu, ML Gurnam Singh telah melakukan upacara pembakaran mayat para remaja, yang sebenarnya remaja-remaja itu telah dihabisi dan dibunuh oleh Bila karena sudah sangat brutal. Walaupun ML Gurnam Singh tidak cocok untuk menjadi seorang ayah, setidaknya ML Gurnam Singh paham apa yang harus dilakukan. Di malam harinya, terlihat Bila sedang berada di pinggir sungai bersama anak buahnya untuk melakukan transaksi narkoboy secara ilegal, karena Bila sudah sangat candu terhadap narkoboy. Tak lama kemudian ML Gurnam Singh menghampiri mereka di pinggir sungai untuk memperingati Bila agar tidak melakukan seperti itu. Karena ML Gurnam Singh tidak menginginkan putranya menjadi orang jahat dan melawan semua pemerintah. Sontak Bila menyahut perkataan ML Gurnam Singh, yang mana ia melakukan seperti itu karena dahulunya ayahnya adalah seorang balakia dan kini putranya juga telah menjadi balakia juga. Sementara itu, ML Gurnam Singh sangat tidak setuju lalu menembak Bila karena sudah tidak tahan lagi dengan tingkah lakunya. ML Gurnam Singh juga meminta maaf kepada Bila karena telah menembaknya dengan sebuah alasan di mana ayahnya tidak menginginkan putranya menjadi seorang penjahat yang akan merugikan orang lain. Akhirnya Bila pun jatuh terkapar yang sepertinya telah tewas akibat tertembak. Di malam itu, ML Gurnam merasa sangat senang karena semua urusannya sudah selesai. Namun tiba-tiba saja Gardun menusuk ML Gurnam dari arah belakang. ML Gurnam sangat tidak menyangka kalau ia akan melakukan seperti itu yang sebenarnya ML Gurnam telah menganggap menjadi saudaranya. Namun di saat itu Gardun mengatakan bahwa dirinya akan membalaskan dendam atas apa yang telah diimpikan oleh Gardun. Gardun kemudian mengambil tas isi narkoba tersebut lalu ingin membawa kabur karena ML Gurnam sudah lemas. Tetapi tiba-tiba ML Gurnam menahan kakinya karena ia tak mau perjalanan itu akan dilakukan kembali, yang hanya bisa membuat kerugian terhadap orang lain dan jika disalahgunakan maka akan mengakibatkan masalah yang sangat besar. Yang akhirnya Gardun berhasil lari dengan membawa tas tersebut karena ML Gurnam sudah lemas tidak berdaya lagi, yang akhirnya ML Gurnam tewas di malam itu juga. Dan sementara itu ternyata Bila masih hidup kembali, yang sepertinya Bila akan melanjutkan pekerjaan ayahnya dahulu yaitu menjadi balakia. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Balakia 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.